Hi dear, back again with me, Dian Regina. Dari kemarin aku udah ngebahas banyak banget mengenai hair tools ya, catokan, terus hair dryer. Nah, sekarang kita bahas mengenai skincare. Skincare yang mau aku bahas ini adalah skincare yang wajib banget kalian pakai setiap hari. Kalian nggak boleh skip, even kalau misalnya kalian di rumah. Karena kalau misalnya kalian sering banget skip skincare ini, itu bisa menjadi penyebab penuaan dini kulit kalian. Skincare yang mau aku bahas kali ini adalah sunscreen. Yes, skincare ini bener-bener wajib banget buat kalian nih yang udah sering banget skip menggunakan sunscreen. Apalagi kalau misalnya kalian pikir ya udahlah aku cuma di rumah doang, nggak kena sinar matahari, nggak perlu pakai sunscreen. Buruan kalian cepet tobat, karena nih ya yang namanya sinar radiasi dari matahari itu bisa menembus kaca atau masuk melalui lubang udara di rumah kalian. So ladies, buat kalian yang sudah memiliki anak, aku saranin banget untuk memperkenalkan sunscreen ini ke mereka. Karena kita berada di negara tropis yang mana sinar mataharinya ini cukup banyak, which means berarti sinar radiasinya itu cukup besar. Kalian pasti nggak mau dong nanti ketika berumur 20 tahunan anak-anak kalian itu udah muncul flek-flek hitam. Setahuku ada beberapa sunscreen khusus untuk anak-anak yang kalian bisa jumpai dengan mudah di pasaran, or you can even buy it online. Jadi mereka udah terbiasa untuk menggunakan sunscreen sejak dini. Kulit aku ini oily but not that oily, dan juga sensitized. Sensitized dan sensitif itu merupakan dua kondisi jenis kulit yang berbeda. Sensitif itu biasanya faktor genetik ya, keturunan ya, kalian udah punya itu dari lahir. Sedangkan sensitized itu adalah faktor dari luar. Kayak aku nih dulu 2017-an sampai 2019-an suka banget gonta-ganti skincare. Kulit aku tuh yang biasanya oke-oke aja gitu kan, nyoba produk baru. Cuman karena kayak saking seringnya gonta-ganti skincare, akhirnya kulit aku tuh jadi sensitized. Jadi kalau misalnya ada suatu produk yang nggak cocok, bener-bener langsung cepet banget bereaksinya di kulit aku. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih mengenai sunscreen yang mau aku review ini, kita bahas dulu mengenai beberapa hal umum yang harus kita pahami mengenai sunscreen. Jadi kalian nggak salah memilih sunscreen, karena setahu aku banyak juga nih orang-orang ternyata yang nggak menggunakan sunscreen karena banyak alasan gitu kan. Salah banyaknya adalah kalau misalnya dipakai di kulit itu berasa banget oily-nya, berasa banget beratnya, beruntusan, serta banyak jerawat. Kalau kita udah bilang sunscreen, pasti nggak jauh-jauh dengan yang namanya melindungi kulit kita dari UVA dan UVB. Kalian sering banget kan dengar kata-kata UVA dan UVB, tapi kalian tahu nggak sih bedanya UVA dan UVB? UVA adalah ultraviolet active. Ini adalah sinar radiasi matahari yang bertanggung jawab karena nih ngebuat kulit kalian itu jadi banyak flek hitamnya serta ada penuaan dini. Sedangkan UVB adalah ultraviolet burning. Ini adalah sinar radiasi matahari yang menyebabkan kulit kalian itu burning atau terbakar. Ketika kalian beli sunscreen, kalian tuh ngeliat keterangan pada kemasannya SPF 30 PA++++. Kalian tahu nggak sih bedanya SPF dan PA? SPF atau Sun Protector Factor menunjukkan berapa lamanya sunscreen itu menangkal radiasi UVB. Sedangkan PA adalah Protected Grade, ada juga yang bilang Protector Guide of UVA. Jadi seberapa lama sunscreen ini bisa membantu menangkal radiasi sinar UVA. SPF lazimnya yang kita bisa temui dengan mudah di pasaran itu dari SPF 15, 20, 25, 30 hingga SPF 50. Umumnya kulit manusia itu bisa bertahan di bawah sinar matahari selama 10 menit. Jadi SPF ini nanti dikalikan dengan 10. Misal kalian beli sunscreen dengan SPF 30. Nah, dikalikan 10, 300 menit. Jadi SPF 30 ini bisa menangkal UVB itu selama sekitar 5 jaman. Sedangkan kalau misalnya kalian menggunakan sunscreen SPF 50, berarti sunscreen ini bisa melindungi kalian selama 500 menit di bawah sinar matahari atau sekitar 8 jam. Tapi ada baiknya juga kalian bisa reapply sunscreen sekitar 2-3 jam sekali. Untuk kulit kita yang eksotik kayak begini ya, ini kan pigmen kita kan cukup gelap dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki kulit lebih cerah. Untuk daily, SPF 30 itu udah cukup banget. Sebenarnya SPF 15, 30, dan 50 itu juga nggak terlalu jauh beda menangkal sinar matahari. Aku akan kasih tulisannya di sini. Nah, untuk PA itu juga ada tingkatannya. Jadi PA+, PA++, PA++++, PA+++++. Selanjutnya ada 3
tiga jenis sunscreen yang sekarang bisa ditemukan di pasaran, yaitu physical sunscreen, chemical sunscreen, juga hybrid sunscreen. Physical sunscreen ini juga biasa dikenal dengan inorganic sunscreen atau mineral sunscreen. Karena nih ya, kandungan yang digunakan dalam produk sunscreen itu berasal dari mineral seperti zinc dioxide serta titanium dioxide. Ketika kita pakai physical sunscreen ini, dia tuh akan kayak duduk di atas lapisan terluar kulit kita, dan cara kerjanya itu adalah dengan memantulkan sinar UV. Physical sunscreen ini biasanya agak terasa berat dan juga memerlukan waktu ketika di blend atau diratakan di kulit wajah kita, serta meninggalkan lapisan putih atau yang biasa kita sebut dengan white cast. Nah, dengan cara kerjanya physical sunscreen yaitu memantulkan sinar UV, cukup aman digunakan buat kalian yang punya kulit sensitif, berjerawat, hingga ibu hamil. Tapi untuk ibu hamil disarankan lagi kalian berkonsultasi dulu dengan dokter kandungan kalian ketika kalian menggunakan sunscreen atau produk skincare apapun untuk menghindari amit-amit, nauzubillah min dzalik, cacat pada janin. Yang kedua adalah chemical sunscreen atau organic sunscreen atau sunscreen kimia karena menggunakan senyawa organik sebagai UV filters. Contohnya oxybenzone dan juga avobenzone. Cara kerja sunscreen ini adalah dengan menyerap sinar UV ke lapisan kulit epidermis dan dermis, lalu diubah ke energi panas. Setelah itu energi panas ini dilepaskan dari kulit kita. Tekstur chemical sunscreen ini tuh biasanya ringan, gampang banget menyerap ke pori-pori, serta mudah banget di blend dan tidak meninggalkan lapisan putih atau white cast. Tapi nih ya, chemical sunscreen ini berpotensi untuk menimbulkan iritasi pada kulit. Makanya chemical sunscreen ini biasanya disarankan untuk orang-orang yang memiliki kulit wajah normal, cenderung tidak berjerawat. Dan jenis sunscreen yang ketiga adalah hybrid sunscreen. Jadi hybrid sunscreen ini adalah gabungan antara chemical sunscreen dengan physical sunscreen. Itu adalah 3 jenis sunscreen yang lazim ditemukan di pasaran. Nah, sekarang kalian tahu kan gimana cara milih sunscreen yang cocok buat kebutuhan dan jenis kulit kalian? Hayo, sebelum kalian lebih jauh lagi nonton video aku, jangan lupa yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang. Jangan lupa langsung kalian like dan kalian share video-video aku supaya makin banyak yang nonton, jadi aku makin semangat buat bikin video-video baru untuk kalian. So, sunscreen yang mau aku bahas kali ini adalah sunscreen Azarin. Sunscreen Azarin ini merupakan produk Indonesia lokal, 100% lokal, yang ngehits banget, terutama yang Hydra-Studs Sunscreen Gel SPF 45 PA+++ ini. Ini adalah botol kedua aku dan baru-baru ini aku nyoba yang SPF 50. Pertama, mari kita bahas yang paling ngehits dulu. Jadi ketika kalian beli sunscreen ini, itu ada packaging luarnya ya, jadi nggak tok kayak begini. Dan ini warnanya tuh cute, seger gitu. Di sini dituliskan organic sunscreen. Jadi ini adalah chemical sunscreen. Dan ini menarik banget karena menuliskan tagline for the sunscreen haters. Jadi buat kalian yang susah banget nemuin sunscreen yang cocok, kalian harus coba nih sunscreen Azarin ini. Karena kemungkinan besar kalian bakalan cocok deh sama sunscreen ini. Takaran sunscreen itu pada umumnya 1 sampai dengan 2 sendok teh untuk area wajah dan juga leher, atau biasanya tuh terkenal dengan 2,5 ruas jari. However ya guys, aku pernah baca sebuah artikel kalau takaran ini nggak bisa dijadikan patokan semua orang karena harus sesuai dengan kondisi kulit masing-masing dan juga tekstur dari sunscreen yang kalian gunakan. Jadi bebas ya guys, aku di sini memang pakai seperlunya aja dan menurut aku ini udah cukup banyak banget, makanya aku nggak pakai sampai 1 ruas jari. Seperti yang kalian lihat ya, kalau sunscreen ini bener-bener cepat banget nyerapnya dan sama sekali nggak menimbulkan white cast dan berasa banget langsung sejuk gitu loh di wajah. Biasanya ada sunscreen yang kalau dipakai tuh langsung kayak glowing banget. Nah kalau ini sih menurut aku hampir nggak kelihatan ya sunscreennya ini, jadi kayak bener-bener gel yang langsung ngeresep gitu ke kulit. Selanjutnya adalah Azarin City Defense Aqua Essence Sun Shield Serum. Untuk sunscreen ini mengandung titanium dioxide, jadi ini adalah physical sunscreen. Pas datang nih ya, kemasannya tuh ya kayak begini gitu loh, dan seingat aku dia itu nggak ada aluminium foilnya yang menunjukkan kalau kayak produk ini tuh tersegel. Ya mungkin bisa diperbaikin juga ya untuk Azarin supaya ada aluminium foilnya atau segelnya gitu kan di sini ya, minimal di botolnya, biar menunjukkan kalau produk itu tuh memang baru dan tidak terkontaminasi.
Seperti yang kalian lihat, ketika aku pakai sunscreen City Defense ini memang memerlukan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan yang Hydra Soothe untuk menyerap ke dalam kulit. Coba kalian perhatikan baik-baik, jadi yang City Defense ini ada white cast-nya sedikit aja, tapi nanti dia lama-lama nyerap kok ke dalam kulit, jadi nggak yang kayak putih ngeblok banget gitu di muka. Review time untuk kedua sunscreen ini. Hydra Soothe Sunscreen Gel ini aku suka sih ya, karena bener-bener rasanya tuh ringan banget dan langsung berasa sejuk ketika kita pakai sunscreen ini. Tapi juga menurut aku karena saking ringannya gitu ya, jadi tuh kayak seolah-olah tuh nggak berasa pakai sunscreen. Dan buat kalian nih kalau misalnya wudhu atau keringetan gitu ya, karena ini bener-bener seringan itu sunscreennya, rasa insecure aja ini sunscreen masih nempel kan ya, karena di sini tuh juga nggak ada tulisan water resistant. Dan klaimnya for the sunscreen haters, aku setuju banget. Jadi buat kalian yang selama ini susah banget nyari sunscreen, please kalian coba deh si sunscreen ini. Ini mau habis juga nih botol keduanya, nggak menimbulkan jerawat, iritasi, beruntusan, kayak lagi pakai aloe vera gel ke wajah kita gitu loh, rasanya persis kayak gitu sih. Selanjutnya ajarin City Defense Aqua Essence Sun Shield Serum ini. Aku memutuskan untuk membeli sunscreen ini karena dia itu ada klaim water resistant, sedangkan kan kalau yang Hydra Soothe ini dia nggak ada klaim water resistant ya, dan berasa ringan banget. Sedangkan ini memang nggak berasa yang berat banget, tapi berasa kayak ya gue pakai sunscreen, dan bentuknya sendiri pun agak sedikit kayak lotion. Kalau ini kan gel ya, memang memerlukan sedikit waktu untuk ngeblend, cuman maksud aku nggak yang selama itu juga, karena physical sunscreen meninggalkan kayak tone up gitu ya, kayak ada lapisan putih white cast, cuman sama sekali nggak mengganggu. Ini juga aku pakai make up yang ini sih, gak kelihatan bedanya sama sekali juga kan. Aku suka banget sih menggunakan si City Defense ini karena dia SPF 50, PA++++, serta ada wanginya. But I don't know itu wangi apa, tapi wanginya tuh enak banget, wangi-wangi tropis gitu. Dan juga sunscreen ini nggak cuma bisa dipakai di wajah, tapi juga bisa digunakan di badan. Jadi it's a good choice juga buat kalian kalau misalnya kalian mau liburan. Bisa jadi satu gitu sunscreennya di sini. Selain itu juga isinya tuh lebih banyak daripada yang Hydra Soothe Sunscreen Gel. Ini isinya tuh 100 ml dan ini isinya 50 ml. Nah, yang kurang aku suka dari City Defense ini selain dari kemasan penjualannya itu adalah kalau misalnya aku pakai wudhu gitu ya, kan netes ya air wudhunya. Kalian tahu kan kayak lotion luntur gitu, jadi kayak putih-putih. So aku nggak tahu se-water resistant apa sunscreen ini. Selanjutnya yang aku kurang suka dari City Defense ini adalah dia itu piling. Aku jarang banget keluar menggunakan makeup gini, dan belakangan ini aku bener-bener cuman skincarean doang. Keluar pun aku cuman pakai masker setelah menggunakan sunscreen ini. Nah, ketika aku lepas masker, di bekas-bekas maskernya itu tuh kayak piling banget di bagian hidung, di bagian pipi gitu ya, sampai ke dagu. Sedangkan kalau misalnya aku pakai yang Hydra Soothe ini enggak sama sekali. Piling ini biasanya disebabkan karena tekstur si sunscreen ini tidak cocok gitu loh dengan skincare kita yang sebelumnya seperti pelembab dan juga serum. Biasanya habis pakai kacamata itu juga di area bekas kacamatanya tuh piling. Jadi kayak di tempat-tempat yang mungkin sempat kena gesekan itu dia jadi piling. Tapi masih still oke banget. Ada juga sunscreen tuh yang aku pernah pakai itu pilingnya jauh lebih parah lagi. Kayak bener-bener pas aku pakai itu dia kayak ngelotok semua, kayak daki. Kesamaan dari dua sunscreen ini di wajah aku adalah sama sekali tidak menyumbat pori-pori aku. Thank God, karena aku tuh biasanya kalau misalnya pakai sunscreen, nyoba sunscreen gak cocok, itu beneran wajah aku tuh kayak langsung kesumbat gitu pori-porinya, serta tidak menimbulkan beruntusan. Nah, ini aku pokoknya kalau udah kayak gitu, aduh suka sih dan berharap cocok terus-terusan gitu. Dan selain itu, walaupun dipakai lama-lama tidak membuat kulit menjadi kusam. Dua produk itu bener-bener affordable banget, dan menurut aku sih cocok buat kalian yang para pelajar ya, apalagi yang City Defense ini 100 ml, Bu. Jarang banget loh ada sunscreen itu yang 100 ml terus harganya tuh cuma 90 ribuan aja. Aduh, ini pokoknya a good steal banget buat kalian. Gila, Azarin nih salah satu produk yang pas dari awal muncul aku juga udah yakin kayaknya bakalan jadi salah satu produk kecintaan. Aku benar-benar merekomendasikan banget kedua sunscreen ini untuk kalian. So kalian yang masih ragu-ragu, jangan deh ragu untuk membeli sunscreen ini karena beneran sebagus dan se-worth it itu. Okay, so that's all my video for today. Makasih banget buat kalian yang udah nonton tanpa skip dan terus memantau video-video aku. Thank you banget untuk supportnya. Dan aku mau ngingetin lagi nih buat kalian yang belum subscribe di channel aku, subscribe dulu dong. Karena subscribe itu gratis dan gampang banget, tinggal pencet doang. Jangan lupa langsung kalian like dan kalian share semua video aku supaya makin banyak yang nonton dan aku makin semangat buat video-video baru lainnya. See you next time on my next video. Bye!